Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Sana. NIM saya 2102025260. Saya akan menjelaskan apa itu infeksi bakteri. Infeksi bakteri adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Infeksi ini dapat menyebabkan demam, batuk, hingga tanda peradangan, seperti nyeri dan pembengkakan pada penderitanya. Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang dapat ditemukan di air, tanah, bahkan di dalam tubuh manusia. Beberapa jenis bakteri bermanfaat dan dibutuhkan oleh tubuh. Akan tetapi, ada juga beberapa jenis bakteri yang menyebabkan infeksi. Bakteri berbeda dengan virus. Bakteri tidak membutuhkan sel manusia untuk hidup dan berkembang biak, sedangkan virus membutuhkannya. Maka dari itu, proses diagnosis dan penanganan infeksi bakteri dan infeksi virus dapat berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Syafitri, NIM 2102052272. Di sini saya ingin menjelaskan gejala infeksi bakteri. Gejala infeksi bakteri pada setiap orang dapat muncul berbeda-beda, tergantung organ tubuh yang terinfeksi dan jenis bakteri penyebabnya. Beberapa gejala umum yang dapat dialami penderita infeksi adalah demam, batuk, bersin, mual dan muntah, diare dan lemas. Selain gejala di atas, ada beberapa gejala spesifik yang dapat dialami ketika seseorang menderita infeksi bakteri pada kulit, seperti ruam, kemerahan, pembengkakan, nyeri, benjolan berisi nanah dan gatal. Sekian dan terima kasih. Nama saya Sila Acila Parmanta, NIM 2102052268. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya infeksi bakteri pada tubuh. Pada awalnya, infeksi bakteri dapat terjadi melalui sentuhan, udara, percikan, cedera, hingga serangga. Dan infeksi bakteri ini terjadi ketika bakteri yang merugikan masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak dengan cepat. Caranya dengan menghancurkan jaringan tubuh secara langsung hingga menghasilkan racun yang membahayakan bagi tubuh. Bakteri hanya bertahan lama dalam tubuh setelah berhasil menginfeksi. Bakteri nantinya menyerap nutrisi dan energi hingga menghasilkan racun yang membahayakan bagi tubuh. Akibatnya, seseorang yang terinfeksi akan mengalami demam, mual, batuk, muntah, diare, hingga muncul ruam kemerahan pada tubuh. Maka dari itu, tes mikrobiologi dibutuhkan untuk menetapkan diagnosis penyakit penyebab infeksi bakteri ini. Dan bakteri tersebut dapat menginfeksi organ tubuh tertentu seperti paru-paru, ginjal, bahkan otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Meliza, NIM saya 2102052262. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis infeksi bakteri. Pertama-tama, yang dokter lakukan sebelum mendiagnosis pasiennya adalah dokter akan melakukan tanya jawab mengenai gejala dan riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter melakukan pemeriksaan lanjutan fisik secara menyeluruh. Untuk memastikan diagnosis tersebut, dokter dapat melakukan pemeriksaan lanjutan seperti pertama ialah tes kultur bakteri untuk mendeteksi keberadaan bakteri pada sampel darah, urin, dahak, tinja, atau cairan tubuh lainnya. Yang kedua adalah tes pewarnaan gram untuk mengetahui jenis infeksi bakteri di dalam tubuh dengan memeriksa perubahan warna pada sampel darah, urin, dahak, atau cairan tubuh lainnya. Yang ketiga ialah pemindahan dengan foto ronsen, MRI, atau CT scan untuk mendeteksi adanya jaringan abnormal dan kumpulan nanah atau abses pada organ dalam tubuh. Yang keempat ialah biopsi untuk mendeteksi kondisi selain infeksi yang mungkin diderita dengan mengambil sampel jaringan pada organ yang terinfeksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah infeksi bakteri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Dewi Kumala dengan NIM 2102052269. Baik, akan saya lanjut. Adapun beberapa cara mencegah infeksi bakteri antara lain:
Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin, terutama sebelum menyediakan makanan, sebelum dan setelah makan, serta setelah menggunakan toilet. Yang kedua, menjalani vaksinasi. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, melakukan hubungan seksual dengan aman, misalnya memakai kondom dan tidak berganti-ganti pasangan. Yang kelima, tidak berbagi barang pribadi seperti handuk atau baju. Dan yang terakhir atau keenam yaitu tidak berpergian ketika sedang sakit. Baik, sekian penjelasan dari saya mencegah infeksi bakteri. Sekian. Perkenalkan, nama saya Septriani Margaret Sarumaha, NIM saya 21102056. Di sini saya menjelaskan cara mengobati infeksi bakteri. Pengobatan utama infeksi bakteri adalah dengan pemberian antibiotik. Obat ini bertujuan untuk membunuh bakteri dan memperlambat perkembangbiakannya. Jenis antibiotik ini dapat diberikan kepada pasien disesuaikan dengan gejala, riwayat kesehatan, tingkat keparahan, dan hasil pemeriksaan pasien. Ada beberapa jenis antibiotik yang dapat diberikan adalah yang pertama penisilin, yang kedua cefalosporin, yang ketiga aminoglikosida, yang ketiga tetrasiklin, yang keempat makrolid, yang kelima quinoline. Dokter dapat memberikan resep antibiotik tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan penunjang. Sekian dan terima kasih.